Baik, selamat pagi untuk peserta didik di anak kelas 10 AKL ya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang harus kita bahas mengenai tugas dan soal yang akan kita kerjakan pada hari ini ya. Di hari Selasa tanggal 8 September 2020 gitu ya. Nah, pada kesempatan ini untuk peserta didik ya, Bapak harapkan kamu harus bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Simak gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Untuk tugas yang kita kerjakan pada pagi hari, nanti peserta bisa melihat di buku LKS-nya itu halaman 42, ya, 42 itu bisa kamu pelajari nantinya, ya. Halaman 42 itu bagaimana kamu cara menggunakan rumus fungsi matematika, statistika, gitu ya. Apa aja itemnya gitu ya. Penggunaan rumus untuk fungsi IF gitu ya. Kemudian min-nya, max-nya seperti apa, atau max-nya gitu ya. Untuk average-nya nanti silakan untuk menghitung nilai rata-rata seperti itu kan kita gunakan ya. Baik, kalau udah peserta didik ya. Karena peserta didik sudah mendownload beberapa Excel udah saya bagikan tadi gitu ya. Kita akan buka tampilannya gitu ya. Untuk Excel-nya udah saya siapkan di sini ya. Ini Excel-nya. Ya. Ini Excel yang kita kerjakan gitu ya, tugas kita. Nah, kalau ini udah saya bantu saya kerjakan gitu ya. Nah, nanti tadi kalau menggunakan laptop atau HP gitu ya, kamu klik dulu option ini, ada security warning-nya ya. Kamu klik dulu option ya, enable this content-nya, klik OK ya, continue. Nah, ini baru kita bisa kerjakan ya. Ini harus kamu baca dulu ya. Di sini ada berapa item atau cara pengerjaannya. Ini ada nomor, nama barang, harga barang, jumlah barang, kemudian atau jumlah belanja kita gitu ya. Ini ada rumusnya, udah ada semua di sini ya. Untuk mencari apa gitu, kegunaan total belanja itu apa ya. Kemudian jumlahnya, jumlah terbesar yang dibelanjakan, kemudian terendahnya apa gitu ya. Kan ini udah kita isi, ini ada rumusnya, cuma dikalikan gitu ya. Jadi Patrick bisa mengerjakannya. Nah, ini ada berapa tugas nantinya boleh kamu kerjakan. Yang kosong-kosong ini boleh kamu kerjakan duluan boleh ya. Nah, ini udah ada keterangannya semua di sini. Nah, ya. Kemudian ini juga udah dikerjakan. Ini udah beberapa tadi, ini belum, ini boleh kamu kerjakan nantinya ya. Nah, bagi peserta didik silahkan datang ke sekolah kalau tidak paham gitu ya mengenai cara penghitungannya dan segala macam gitu ya. Nah, kalau ngitung seperti ini udah ada sini angkanya gitu ya. Udah ada, sementara kita belum ke sini. Ini tugas-tugas yang akan kita kerjakan di pertemuan berikutnya ya. Ada berapa set yang harus kamu kerjakan di sini udah saya bagikan, ini udah saya siapkan gitu ya setnya. Ya, ini setnya udah saya sediakan. Tugas-tugasnya kita buat di sini. Ya, rumusnya dari mana gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipikal rumusnya yang kita gunakan seperti di sini gitu ya. Nah, kalau udah kita kembali ke Excel kita yang Bapak bagikan, ini ya. Nah, ini yang banyak yang kita akan kerjakan nantinya selama pertemuan di kelas 10 gitu ya. Ini tidak akan saya bahas di sini karena ini tugasnya kalian. Kemudian cara pembuatannya, penghitungan udah saya Bapak tambahkan di sini semua gitu ya. Seperti ini. Ini udah saya kerjakan sebagiannya. Jadi peserta didik silahkan mencoba ini di rumah pelan-pelan dulu gitu ya. Kalau nggak bisa silahkan datang sekolah tanyain gitu ya. Nah, kalau sudah saya punya Excel juga yang terbaru ini. Karena saya menggunakan Excel-nya online, jadi ada yang seperti ini, latihan kan kita kerjakan. Seperti pada halaman 42 itu, ini di sini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Karena Excel saya online, maka tampilan seperti ini. Ya. Ada tugas tadi di grup kita di anak kelas 10 itu ada di sini gitu ya. Kelas 10 AKL gitu ya. Seperti ini. Nah, ini link ini wajib kamu pelajari di sini. Link ini saya bagikan, jadi peserta didik silahkan bagikan nantinya ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, nanti peserta didik silahkan ya mengerjakan beberapa tipikal atau tugas-tugas yang lainnya, karakternya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama nanti peserta didik silahkan menghitung menggunakan rumus di sini ya. Nah, kalau untuk menambah ini kolom atau baris, klik di sini gitu ya. Ini saya klik lagi seperti ini di sini, klik kanan. Karena akan nambahkan satu baris ke bawah gitu ya. Ini nama, di bawahnya kelas, gitu ya. Klik lagi sekali di sini. Ini ada mapel gitu ya.
kelas, ini mapel, gitu ya, titik 2-nya di sini. Seperti itu ya pembuatannya untuk peserta didik. Nah, nanti peserta didik silakan mencoba ini di rumah gitu ya. Jangan lupa tanggal, hari gitu ya. Di sini saya buatnya di sini gitu ya, tanggal hari ini. Rumusnya sama juga kayak gitu, sama dengan ya. Pakai today juga boleh, now juga boleh. Gitu ya. Ini udah otomatis gitu ya. Jadi jamnya sama dengan ini di bawah sini. Ya, jamnya sama. Ya. Nah, rumus yang pertama kita gunakan di sini menggunakan bagaimana cara pengaliannya gitu ya. Rumusnya sama dengan gitu ya. Sama dengan rumusnya, jangan lupa harus diingat, sama dengannya harus dilihat dulu peletakannya di mana gitu ya, harus di posisi kiri dulu ya. Kemudian kita kalikan dari sini ke shift tekan 8 gitu ya, maka ini akan jelas nanti. Nah, dikalikan dengan Rp8.000, jadi totalnya ada Rp64.000. Kalau sudah, kita blok ke bawah gini aja, udah jadi gitu ya. Ini udah benar, udah ya. Nah, sekarang kita akan bagaimana cara menghitungnya, ya, biar cepat gitu ya. Kalau peserta didik menghitung ini pelan-pelan, ini dikalikan ini, hasilnya ini kan gitu. Cuma itu lama. Kamu cukup mengerjakan satu langkah di sini, item ini aja. Ya, nanti ini dikopikan, klik kanan. Karena saya menggunakan online, maka saya tidak perlu mengkopikan, klik sini aja. Tarik sampai ke bawah sini, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana cara menghitung total harga khusus buah anggur. Kita cari buah anggur dulu yang pertama. Di sini sama ini ya. Maka ini boleh kamu tambahkan nomor gitu, boleh. Nomor gitu ya. Nah, ini kita perkecil lagi size-nya gitu ya. 1, 2. Kita blok aja kayak gini gitu ya, sampai dari 1 ke 2. Tarik aja sampai ke bawah. Sampai di baris yang 19 gitu ya. Ada 13 item yang akan kita kerjakan di sini. Nanti tabelnya menyesuaikan aja per titik gitu ya, silahkan gitu ya. Nah, untuk pengiritannya selesai, tabelnya segala macam gitu ya. Nanti silahkan per titik menyesuaikan aja gitu ya. Ini marker center biasanya. Jadi per titik kalau menggunakan Office biasa juga sama gitu ya, atau Office yang 2007 bahkan 2000 yang berikutnya juga bisa ya. 10, 13 dan sampai 16 gitu ya. Nah, ini kita kliknya harus tepat di sini karena dia menggunakan online, makanya dia agak berbeda sedikit gitu ya. Nah, udah seperti itu. Ini kita beri kotak ya. Seperti ini. Jadi udah jadi gitu ya. Nah, di sini kita akan bagaimana cara penghitungannya ya, penggunaan RP-nya juga. Karena saya menggunakannya online, jadi saya tidak bisa menggunakan data yang seperti ini. Nah, itu juga sama, nggak ada masalah pada dasarnya ya. Nah, ini untuk tugasnya juga sama di sini. Ini kan rumusnya udah ada. Ya. Ini rumusnya dari menggunakan sama dengan ada sum gitu ya. Ini udah dari C8 sampai F8. Ini kalau udah seperti itu, gitu ya. Kalau udah kita kopikan aja seperti ini jadi nantinya. Nah, udah, jadi jawabannya udah ada peserta didik. Jadi ini nggak saya isi, itu tugasnya peserta didik nantinya, gitu ya. Maka peserta didik tugasnya akan melanjutkan pekerjaan kita yang udah Bapak bagikan di file peserta didik tadi, gitu ya. Nah, ini udah selesai sementara seperti ini. Ini tugas nomor 3 apa lagi? Dilihat dulu, dibaca dulu. Ah, ini apa gitu ya. Dari ini dari mana asalnya? Nah, dari itu juga sama dengan pertemuan kita di sebelumnya. Gitu ya. Ini udah Bapak bantu kerjakan ini gitu ya. Sampai Bapak buat tanda-tanda seperti ini. Nah, apa jika peserta didik belum paham, silahkan nanti tanya Bapak datang ke sekolah di jam-jam sekolah berlangsung gitu ya. Silahkan, nggak ada masalah. Ya.
Nah, tugas yang keempat ini belum diisi, jadi tugas peserta didik silahkan membaca, dipahami dulu data seperti ini. Gitu ya. Ini juga sama, nomor 5, ini juga belum selesai nih. Nah, ini harus dibaca dulu nih, jangan diisi, dibaca dulu petunjuknya gitu ya. Nah, ini tugas kamu akan mengerjakan di latihan 4 dan 5. Ini udah Bapak bantu secara detail dulu beberapa gitu ya. Nah, nanti kalau udah peserta didik silahkan melanjut tugas yang di set berikutnya ya. Nah, untuk beberapa materi ya, jadi peserta didik bisa melihat di halaman yang udah Bapak bagikan tadi gitu ya, untuk membantu link bagaimana cara kamu mengerjakannya gitu ya. Nah, kalau udah kita kembali ke set yang di sini ya. Langkah ini udah kita kerjakan, maka peserta didik silahkan melanjutkan di tahapan berikutnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara menghitung untuk jumlahnya gitu ya. Nah, sekarang di sini saya akan menggunakan rumus ya. Dijumlahkan juga boleh menggunakan tanda plus yang ada pada keyboard juga bisa gitu ya. Nah, nanti peserta didik silakan mengikuti langkah seperti ini. Yang pertama buat sama dengan dulu rumusnya. Anggur itu terletak pada nomor 2 ya, nomor 2 dan nomor 12 gitu ya. Maka harus dilihat dulu jumlahnya. Jadi antara 8 ini, 8 gitu ya, dikalikan gitu ya, dikalikan dengan di nomor 12 ini gitu. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Kalau jumlah seperti ini bagaimana, kenapa dia bisa salah? Ayo. Nah, ini pertanyaan untuk peserta didik, kenapa dia bisa salah gitu ya. Nah, untuk penghitungan di sini peserta didik harus melihat bagaimana penghitungan untuk totalnya berapa gitu ya. Ini nah. Kenapa dia bisa value? Maka ada beberapa item yang ada keliruan penghitungannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau peserta silahkan nanti menggunakan rumus seperti ini juga boleh gitu ya. Ini menggunakan sumnya tadi juga boleh gitu ya. Lihat dulu ini di nomor 8 dengan gitu ya. Dengan nomor 12 itu di sini. Nah, ini error karena kamu menggunakan tanda yang tidak sesuai gitu ya. Kita harus lihat dulu D-nya, letaknya D-nya dari D18 gitu ya. Nah, maka kurung tutup, kita akan coba dulu rumusnya. Nah, ini udah jadi peserta didiknya. Jadi dia tidak bisa menggunakan beberapa rata atau nilainya gitu ya. Cuma gampang, peserta didik bisa menggunakan rumus seperti ini juga. Itu contoh untuk pengerjaannya gitu ya. Yang sebenarnya seperti ini sama dengan gitu ya. Kita akan mengerjakan lagi. Totalnya kita tambahkan aja gitu ya. Ini 8. Pakai tanda ini seperti ini, shift tanda plus juga boleh gitu ya. Menggunakan ini juga tanda seperti ini. Nah, jadi kita akan coba. Jadi hasilnya udah benar. Seperti itu peserta didiknya. Dan seterusnya. Ini tinggal kamu kopikan aja ke bawah. Nah, jadi otomatis dia peserta didik gitu ya. Pepayanya di mana nih? Nah, ini harus disesuaikan lagi dengan data yang ada di situ. Kenapa dibuat otomatis? Biar dia penghitungannya tidak terjadi kesalahan ataupun terjadinya error gitu ya. Nah, maka ini akan kita rubah lagi. D sama dengan ya. Kita akan menghitung namanya buah pepaya di sini. Berarti di 2. Gitu ya. Menggunakan shift tanda plus gitu ya. Kemudian dicari dulu di mana letak pepaya yang berikutnya gitu ya. Nah, kalau dia cuma 1 cukup 1 aja di situ. Gitu ya. Menggunakan 2. Itu langsung boleh, seperti itu juga boleh gitu ya. Nah, kemudian stroberinya seperti apa? Kita akan klik dulu rumus stroberinya. Di sini ada 1 dan 2 ya, berarti nomor 6 dan 2. Shift tanda tambah gitu ya. Maaf ya. Ini 6 gitu ya. 6 ya. Kemudian kita akan jumlahkan dengan yang di bawahnya. Gitu ya, menghitung di stroberi. Oke. Sama dengan rumusnya juga sama, 6 gitu ya. Shift tanda plus seperti ini, tambahkan dengan yang di bawahnya. Jadi sudah selesai peserta didik gitu ya. Kemudian berikutnya untuk buah salaknya, kita akan menggunakan rumus juga. Kita cari di mana itemnya. Ada di nomor 3 gitu ya. Kemudian tekan shift tanda plus. Berikutnya nanti peserta didik silahkan melihat yang di berikutnya, di nomor 13 yang terakhir gitu ya. Nah, jadi udah benar. Sekarang menghitung di berikutnya untuk total jumlahnya ya. Sama dengan kita akan menghitung bagaimana letaknya di buah ini, pisangnya gitu ya. Ini
ditambahkan dengan ini berikutnya, ya. Tambahkan lagi dengan di nomor 10 gitu ya. Tambahkan lagi dengan item yang di bawah, ada di nomor 11. Enter. Udah selesai gitu ya. Nah, jadi sementara udah selesai di sini ya. Kemudian di sini kita akan menghitung buah anggurnya lagi ya. Untuk buah anggurnya kita akan perbaiki gitu ya. Anggurnya ada 1 dan 2. Ya. Apakah benar? Berarti udah benar. Cukup gitu peserta didiknya. Nah, ini juga sama untuk peserta didik ya. Ini bisa kamu kopikan langsung ke sana, seperti itu juga boleh gitu ya. Jadi dia akan mengikuti. Dari sini kita akan tarik seperti itu gitu ya. Maaf ya, ada sedikit salah. Nah, untuk di sini kamu harus menggunakan rumus juga ya. Nah, nanti peserta didik silahkan mencobanya ya. Ada beberapa rumus atau item di sini ya. Ini karena dia menggunakan manual, terpaksa kamu harus menggunakan setelah hitungnya bisa menggunakan kalkulator ataupun menggunakan rumus secara otomatis juga bisa gitu ya. Nah, dan seterusnya di sini untuk peserta didik silakan mengisinya sampai selesai gitu ya. Ini penghitungannya seperti itu sekilas gitu ya. Untuk pertemuan kita hari ini, maka kamu akan melihat di halaman 42 ya, kemudian di halaman 43 dan seterusnya. Itu juga sama cara penghitungan dan rumusnya ya. Nah, kita kembali ke Excel kita seperti ini ya, di sini. Ini udah saya isikan, jadi peserta didik bisa melihat rumusnya di mana gitu ya. Nah, ini udah saya isikan ya. Ini bagaimana menggunakan rumus if-nya seperti apa gitu ya. Ketika kamu klik itu rumusnya ada nampil di situ. Cara mencari gaji bersihnya gimana gitu ya. Nah, jadi cara mencari gaji bersihnya itu gaji pokok gitu ya ditambahkan dengan bonusnya gitu ya. Maka akan dapat nanti gaji bersihnya seperti apa besarnya gitu ya. Nah, baik peserta didik mungkin kalau ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan gitu ya, maupun di grup di WA kita maupun di e-learningnya juga boleh sampaikan, ada beberapa pokok bahasanya mungkin kurang jelas gitu ya. Maka peserta didik silahkan menyampaikan pendapatnya, kalau tidak paham silahkan datang ke sekolah ya. Karena Bapak udah sarankan, karena materi kita kalau peserta didik tidak ada atau nggak hadir itu susah nantinya gitu ya. Nah, baik peserta didik mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan ya. Kemudian semoga anak kelas 10 AKL bisa belajar dengan baik di rumah ya. Maka dari itu Bapak sampaikan ya. Absensinya jangan lupa diisi ya, kemudian kehadirannya ya mohon diperhatikan ya. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan lagi ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati di anak kelas 10 AKL. Selamat pagi menjelang siang ya.